Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam teman-teman. Sebelumnya terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak rekaman ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan versi video untuk modul tutorial yang telah saya bagikan sebelumnya. Memang sebelumnya kita sudah belajar dari modul tutorial atau modul pembelajaran ya. Akan tetapi saya membuatkan video tutorial ini sebagai tambahan bahan kalian belajar karena juga mengingat waktu kita terbatas. Terutama untuk bukti transaksi, karena di modul sebelumnya saya hanya menuliskan langkah awalnya saja, tidak sedetail tutorial pada saat penginputan informasi awal, gitu ya. Jadi harapannya nanti kalian bisa belajar secara mandiri dari video yang akan saya bagikan ini. Jadi pertama, yang harus kalian siapkan adalah modul tutorial yang telah saya bagikan. Lalu kedua, silahkan masuk ke dalam akun Accurate masing-masing. Baik, saya izin untuk share screen. Seperti ini, silahkan masuk ke dalam akun masing-masing. Di sini memang saya sudah memiliki beberapa database ya, karena sebelumnya saya gunakan untuk menyusun modul tutorial. Akan tetapi hari ini kita akan membuat baru, benar-benar membuat dari awal. Lalu kemudian yang kedua silahkan dibuka modul tutorialnya. Kemudian kita langsung ke di sini, soal kasusnya atau soal praktiknya. Nah, silakan dibaca terlebih dahulu dan juga dipahami. Jadi intinya di sini, pada tanggal 1 Januari 2018, PT Tiga Saudara memutuskan untuk menggunakan software Accurate Online dalam pengelolaan data keuangan di perusahaannya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sebelum 1 Januari bisa jadi PT Tiga Saudara ini masih menggunakan sistem manual untuk pencatatan keuangannya. Atau bisa jadi perusahaan ini sudah menggunakan software akuntansi, akan tetapi bukan accurate. Jadi mulai 1 Januari baru mereka memutuskan untuk mulai menggunakan accurate. Nah, di sini sebagai seorang teknisi akuntansi, jadi kalian memposisikan diri sebagai seorang teknisi akuntansi, kalian itu diminta oleh perusahaan untuk menginputkan saldo awal dan juga transaksi bulan Januari ke dalam software Accurate Online. Nah, sebelum berpindah ke dalam sistem Accurate Online, Accounting Department ini telah menyiapkan beberapa daftar dan laporan yang dibutuhkan dalam file Excel untuk data persiapan awal. Untuk data Excel dapat di-download pada link berikut. Oke, jadi gini ya teman-teman. Ketika kita menggunakan Accurate Online, kita itu selain bisa menginputkan saldo secara manual, ada cara yang lebih cepat dan juga instan, yaitu kita bisa melakukan impor. Nah, akan tetapi sebelum kita melakukan impor, tentu kita harus punya file yang akan diimpor. Nah, untuk menyiapkan file yang akan diimpor, di sini Accounting Department harus menyesuaikan informasi yang dimiliki perusahaan dengan format yang diminta oleh Accurate. Jadi Accurate itu sudah memberikan format. Nanti akan saya tunjukkan formatnya seperti apa. Lalu perusahaan harus memasukkan saldo dan juga informasi disesuaikan dengan format tersebut. Baru nanti bisa dilakukan proses impor. Nah, karena di sini kita sudah tidak perlu menyesuaikan formatnya, karena ini soal praktik, jadi sudah langsung disediakan bentuk jadinya, bentuk setelah disesuaikan formatnya. Jadi kita tinggal akses saja. Silahkan diklik linknya, kemudian langsung download. Semuanya langsung di-download. Nah, bisa kita lihat di sini sudah terdownload. Lalu coba kita buka. Di-download. Nah, ini kita buka tadi karena sudah ke-download ya, tahap 1. Oke, coba kita buka. Di sini bentuknya itu masih zip, teman-teman. Artinya di sini kan ada beberapa
file Excel 1, 2, 3, 4, 5. Ini masih menjadi satu, masih menyatu. Jadi harus kita pisah-pisah terlebih dahulu. Caranya kita pilih extract to, kemudian kita pilih di mana kita akan meletakkan. Karena di download sudah banyak file, saya ingin meletakkan di, misalnya saya ingin meletakkan di dokumen, dokumen, kemudian oke. Nah, coba kalian masuk ke file lagi, lalu pilih di dokumen. Nah, di sini sudah terpisah-pisah, jadi nanti kita lebih mudah dalam melakukan impor. Setelah kita selesai melakukan ekstrak file, kita kembali lagi ke modul tutorialnya. Lalu sekarang kita bisa mulai membuat database. Pilih tanda tambah di sini. Nah, kalau misalnya kalian punya logo usahanya, bisa kalian masukkan. Nah, karena di sini tidak disediakan logo usaha dari PT Tiga Saudara, jadi langkah ini bisa kita skip. Nama usahanya yaitu PT Tiga Saudara. Oh ya teman-teman, ini kalau kalian silahkan ditambahkan kelas dan nama ya, supaya nanti waktu pengumpulan tidak bingung. Jadi misalnya 11 AK1 atau 11 AK2 atau 3, kemudian nama perusahaan dan kasih nama kalian. Seperti itu ya. Kalau misalnya nanti ada soal kasus pengerjaan, silahkan diberikan kelas dan juga nama. Oke, kita Tiga Saudara, kemudian bidang usahanya yaitu nih, komputer dan elektronik. Kita cari. Nah ini, komputer dan elektronik. Jika sudah, buat data usaha. Oke, data usaha berhasil dibuat, klik lanjutkan untuk membuka data. Klik lanjutkan. Ini agak kita kecilkan saja, supaya ikirutnya nanti lebih lebar. Kategori usaha kita lihat di sini bisa diklik tanda kaca pembesar, sesuaikan dengan informasi yang diberikan, yaitu untuk kategori usaha adalah retailer atau retail. Tanggal mulai data yaitu bisa dilihat tanggal mulai datanya yaitu tanggal 31 Desember 2017. Ini agak kepotong ya teman-teman, 2017. Sudah. Kemudian untuk metode biaya persediaan, coba kita baca-baca dulu. Nah, di sini metode perhitungan biaya persediaan menggunakan FIFO. Silakan diganti FIFO. Jika sudah, selanjutnya. Nah, coba kita baca terlebih dahulu. Accurate membutuhkan akun perkiraan sebagai penampung nilai-nilai kas, pendapatan, persediaan, biaya, beban, dan lain-lain. Jika Anda kurang memahami bagaimana mendefinisikan daftar akun perkiraan, Accurate dapat membuatkan secara otomatis daftar akun perkiraan yang umum digunakan oleh kebanyakan perusahaan. Centang di sini apabila Anda ingin dibuatkan daftar akun perkiraan oleh Accurate secara otomatis. Di sini ya teman-teman, karena perusahaan kita atau PT Tiga Saudara itu telah memiliki daftar akun. Jadi kalau misalnya teman-teman perhatikan, tadi itu beberapa data yang disiapkan ada disebut sebagai daftar akun. Artinya PT Tiga Saudara kan sudah memiliki daftar akun. Berarti kita tidak memerlukan daftar akun yang dibuatkan oleh Accurate karena kita sudah punya sendiri.
Kecuali kalau misalnya kita belum punya atau kita bingung gimana sih cara membuat daftar akun, nah baru kita bisa meminta Accurate untuk melakukan pembuatan gitu. Karena kita sudah punya, jadi lebih baik untuk centang di sini ini jangan dicentang. Seperti itu, kemudian klik selesai. Kita tunggu. Nah, kita sudah masuk ke dalam database PT3 Saudara yang baru kita buat. Di sini bisa kita hilangkan saja untuk beritanya. Di sini ada halaman persiapan data perusahaan. Ini sebagai halaman pintas gitu. Sebagai halaman pembantu ketika kita akan memasukkan informasi awal atau saldo-saldo awal. Nah, pertama, sebelum mulai untuk mengimpor, hal yang dapat kita lakukan terlebih dahulu adalah melengkapi informasi atau profil perusahaan dulu. Nah, teman-teman bisa masuk ke pengaturan, kemudian preferensi, lalu di fitur atau menu perusahaan, di sini harus kita lengkapi terlebih dahulu. Oke, untuk nomor teleponnya tanggal mulai datanya sudah 2017, kemudian periode akuntansinya Januari sampai Desember. Oke, jangan lupa alamatnya. Alamatnya ada di Jalan Kebayoran Baru nomor 17. Kemudian kota atau kabupatennya yaitu DKI Jakarta. Kode posnya kita lihat di sini yaitu 12180. Kita cek. Oke, sudah. Lalu selanjutnya kita coba cek kebijakan perusahaan. Di sini sudah ada beberapa. Nantinya hal ini akan mempengaruhi fitur-fitur yang akan kita gunakan di Accurate. Jadi di Accurate kita itu bisa menambahkan atau mengurangi fitur-fitur. Kita masuk ke fitur. Nah, di sini ada banyak sekali. Sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya teman-teman mau mencentang semua. Akan tetapi ditakutkan nanti membingungkan kalau misalnya semua fitur dicentang sedangkan kita belum memerlukan. Jadi lebih baik di awal ini kita sesuaikan dulu kebijakan perusahaan seperti apa, berarti nanti fiturnya yang dibutuhkan seperti apa. Baru nanti ketika masuk transaksi kok ternyata membutuhkan fitur baru, ya baru nanti kita tambahkan gitu ya. Tapi karena di awal ini kita masih belum tahu ke depannya kita perlu apa, jadi kita fokuskan pada kebijakan awal perusahaan saja. Nah, ini untuk fitur dasar, perusahaan dalam bertransaksi memungut dan membayar PPN, berarti pajak dicentang. Lalu kemudian perusahaan mencatat aset-aset perusahaan, berarti yang pencatatan aset. Berarti yang lainnya bisa kita hilangkan terlebih dahulu. Oke, jadi untuk fitur dasar yaitu pajak dan pencatatan aset. Kemudian untuk penjualan, perusahaan memberikan penawaran penjualan kepada pelanggan. Berarti di sini penawaran dan pesanan kita centang. Kemudian barang yang dijual dapat diretur dan mengulangi piutang pelanggan yang bersangkutan. Berarti retur juga kita centang.
Perusahaan dalam pengiriman barang menggunakan jasa pengiriman. Berarti yang ini jasa pengiriman. Kemudian perusahaan menetapkan syarat dan tenggang waktu pelunasan. Berarti yang syarat pembayaran. Selain itu, karena kita masih belum memerlukan, jadi bisa kita hapus centangnya terlebih dahulu. Kemudian untuk yang pembelian, di sini sebelum membuat PO, pihak gudang harus membuatkan surat permintaan barang. Ini sebelum membuat PO atau purchase order atau dalam bahasa Indonesia yaitu pesanan pembelian, pihak gudang harus membuatkan surat permintaan barang. Jadi nanti di sini kita centang yang pesanan pembelian, kemudian dalam pembelian perusahaan membuat purchase order ke pemasok. Berarti ini daftar harga pemasok. Yang biaya pembelian ini bisa kita hilangkan terlebih dahulu. Nah, karena selanjutnya coba kita lihat yang persediaan FIFO. Nah, ini kan sudah ada di sini ya, yang metode biaya persediaan. Jadi sudah tidak perlu. Nah, tapi coba kita perhatikan, di sini itu sebelum membuat PO, pihak gudang harus membuatkan surat permintaan barang. Jadi di sini di persediaannya hanya kita centang yang permintaan barang aja. Di sini kan multi gudang tadi tidak ada nih di kebijakan awalnya. Begitu juga dengan produksi sederhana, multi satuan barang kan juga nggak ada di kebijakan awal. Jadi ini kita conteng satu saja. Sudah, jika sudah bisa kita simpan. Nah, setelah ini kita baru bisa melakukan proses impor. Impor yang pertama yaitu kita harus melakukan impor. Yang ini kita ditujukan untuk melakukan atau membuat data kas dan bank. Akan tetapi langsung saja kita bisa impor keseluruhan akun, yaitu kita masuk ke buku besar, akun perkiraan, masuk ke daftar. Di sini pilih simbol daftar warna hijau di sini. Kemudian pilih impor data, impor dari Excel. Nah, di sini ya, teman-teman bisa lihat. Anda dapat menggunakan field template Excel berikut sebagai contoh. Seperti saya bilang tadi, coba kita download ya. Accurate itu sudah memberikan format file yang akan diimpor. Jadi nanti perusahaan harus menyesuaikan data yang dimiliki dengan format yang diberikan oleh Accurate. Coba kita buka. Nah, di sini sudah ada ketentuan-ketentuannya dan juga sudah ada template-nya. Jadi perusahaan harus menyesuaikan seperti ini, baru nanti bisa dilakukan proses impor. Oke. Nah, karena di sini tadi kita kan sudah disediakan oleh accounting department dari PT Tiga Saudara. Dan di link ini sudah bentuk data jadi. Jadi kita tidak perlu membuat lagi. Ini langsung saja, di sini kita pilih filenya. Tadi kita taruh di dokumen, pilih yang daftar akun, karena kan kita sedang ingin mengimpor daftar akun perkiraan. Open, unggah.
Ini langsung saja lanjutkan. Nah, yang paling penting juga teman-teman yang nggak boleh ketinggalan adalah mencentang di sini. Lakukan update data jika sudah ada data yang sama pada database. Tadi ya, kalau misalnya kita perhatikan, Accurate itu sudah memiliki beberapa akun bawaan. Nah, maka dari itu, kita harus mencentang di sini supaya apabila ada akun yang sama, misal nih di akun bawaan itu sudah ada piutang usaha. Lalu PT3 Saudara itu juga sudah ada akun piutang usaha. Jadi supaya terupdate. Seperti itu ya teman-teman. Biasanya kalau misalnya teman-teman itu lupa tidak mencentang, maka nanti akan ada beberapa yang error. Jadi jangan lupa untuk dicentang. Selanjutnya, pilih lanjutkan. Di sini sedang proses untuk mengimpor data. Nah, ini sudah 50 data berhasil diproses. Kalau sudah kita tutup. Nah, ini saldo-saldonya sudah masuk, lalu akun-akunnya juga sudah masuk. Setelah itu kita ke barang dan jasa. Kita impor data. Ini caranya sama, kita pilih filenya. Karena tadi kan kita perlu untuk mengimpor barang dan jasa, maka di sini kita memilih file yang daftar barang. Unggah, lanjutkan, jangan lupa untuk dicentang, kemudian lanjutkan. Nah, sudah berhasil diproses. Sekarang kita ke pelanggan, kemudian kita unggah yang daftar pelanggan, unggah, jangan lupa dicentang, lanjutkan. Tutup. Kalau sudah, kita ke pemasok. Kita mengimpor pemasok, yaitu daftar pemasok, unggah, lanjutkan, jangan lupa dicentang, lanjutkan. Coba kita refresh. Nah, sudah teman-teman. Lalu yang selanjutnya coba kita lihat. Tadi beberapa file yang harus kita impor, daftar barang sudah, pelanggan sudah, akun sudah, pemasok sudah. Nah, ini ada daftar aset tetap yang belum kita impor. Nah, karena di sini tidak ada pintasannya, jadi kita langsung aja cari di sini menu aset tetap, kemudian aset tetap, pilih daftar, lalu kita bisa mulai untuk impor data. Ini aset tetap. Oke, bisa kita unggah. Lanjutkan. Nah, di sini memang sedikit berbeda ya teman-teman. Untuk impor aset tetap itu tidak ada konfirmasi update data. Jadi, nantinya memang ada kemungkinan nih, kalau misalnya teman-teman impor, lalu impor lagi, biasanya kalau yang pertama itu sudah berhasil, maka yang kedua pasti gagal. Karena kan sudah ada datanya. Coba nanti kita praktekkan ya. Ini kita lanjutkan. Nah, di sini ternyata ada 2 data yang gagal diproses. Kalau misalnya teman-teman menemukan kegagalan seperti ini, klik unduh data gagal. Untuk mengetahui sebenarnya kita gagalnya karena apa sih gitu. Coba kita buka. Nah, di sini bisa dilihat pada bagian error.
Kategori aset gedung tidak ditemukan atau sudah dihapus. Kategori aset peralatan tidak ditemukan atau sudah dihapus. Nah, coba kita buka lagi di sini. Kita buka informasi aset tetap. Oh iya, ternyata di sini tambahkan kategori aset pada Accurate Online. Nah, di sini kan tadi keterangannya adalah kategori aset gedung tidak ditemukan sama kategori aset tanah, kategori aset peralatan tidak ditemukan. Jadi, supaya tidak gagal seperti sebelumnya, sebelum impor kalian itu harus menambahkan kategori aset. Gimana cara menambahkannya? Kalian masuk ke menu aset tetap, kategori aset, masuk ke daftar. Nah, di sini kan masih ada tanah aja, atau kalau masih baru biasanya itu masih belum ada data. Supaya tadi impor kita itu tidak gagal, kita membuat kategorinya terlebih dahulu. Gedung, kemudian peralatan. Nah, setelah itu coba kita impor ulang. Nah, di sini kan yang tanah sudah masuk. Yang belum masuk adalah yang gedung dan peralatan. Maka kemungkinan ini ya, kalau misalnya teman-teman melakukan impor lagi, pasti nanti ada satu yang gagal. Kenapa satu gagal? Karena seperti saya bilang tadi, pada saat impor aset tetap itu tidak ada konfirmasi update data. Jadi satu data ini kenapa gagal? Ya karena sudah berhasil waktu impor yang pertama. Ini, yang gagal itu pasti yang tanah, karena sudah berhasil waktu imporan yang pertama. Nah, ini sudah ada data lain dengan kode aset tetap gitu. Jadi di sini sudah lengkap. Nah, selesai teman-teman untuk proses impornya. Selanjutnya, setelah kalian selesai melakukan proses impor, ini bisa kalian menghilangkan halaman ini, misalnya di sini ya. Centang di sini agar Accurate tidak perlu menampilkan halaman ini lagi. Kalau misalnya teman-teman sudah selesai, ini bisa dicentang, jadi bisa hilang. Nah, kalau ini tuh riwayat ya teman-teman, jadi kalian habis buat apa aja itu terekam di sini. Setelah kalian selesai mengimpor, selanjutnya kalian harus melakukan proses akhir bulan, yaitu kalian bisa masuk di menu perusahaan, kemudian pilih proses akhir bulan. Nah, tadi itu kan tanggal mulai datanya tanggal 31 Desember 2017. Maka kita harus melakukan proses akhir bulan atau kita tutup dulu yang Desember 2017, baru setelah itu kita bisa mulai transaksi yang Januari. Seperti ini, Desember 2017, kita simpan. Nah, seperti ini. Jika sudah, apakah kalian bisa langsung masuk ke transaksi? Jawabannya adalah bisa. Akan tetapi sebelum itu, kalian harus mengecek apakah neraca atau neraca saldo itu sudah sesuai dengan yang telah disediakan oleh perusahaan. Jadi kan di sini perusahaan itu sudah memberikan data. Ini loh neracanya, gitu ya. Neraca atau bisa juga berupa neraca saldo, tapi karena di sini perusahaan memberikannya berupa neraca atau laporan posisi keuangan, jadi kita juga melihat neraca atau posisi keuangannya. Tadi neraca induk kontrol, kemudian pernya 31 Desember 2017. Tampilkan. Nah, silakan. Ini bisa kita cocokkan. Sebelum memulai transaksi, pastikan terlebih dahulu bahwa neracanya itu sudah sama ya, teman-teman. Di sini untuk kas dan bank, yaitu sudah sama. Kemudian, piutang usaha, sudah sama juga. Lalu persediaan, 266.500.000 sudah, asuransinya 18 juta sudah, lalu untuk aset tidak lancarnya juga sudah sama,
Akumulasi penyusutannya sudah, lalu jumlah asetnya adalah 1.430.800.000. Oke, sudah sama. Selanjutnya kita ke sisi pasifa, apakah sudah sama? Hutang 50 juta, hutang biaya 6.500.000, kemudian hutang bank 150 juta, sudah. Lalu jumlah ekuitasnya sudah sama, jumlah pasifanya yaitu liabilitas dan ekuitas juga sudah sama. Kalau misalnya sudah sama, berarti kalian sudah siap untuk lanjut ke transaksi. Oke, tapi sebelum itu coba saya sedikit kasih informasi. Jadi tadi kan sebelumnya kita melakukan proses akhir bulan ya. Itu efeknya kemana sih Bu? Gitu. Kalau misalnya kalian lupa tidak melakukan proses akhir bulan, nanti itu pengaruhnya adalah di akumulasi penyusutan. Nanti akumulasi penyusutan itu tidak akan muncul. Mau dicoba kah? Coba ya, tadi di misal nih ya, Bu Nisa lupa tidak melakukan proses akhir bulan, tidak melakukan penutupan. Ini coba saya hapus dulu. Nah, misalnya lupa, coba tak refresh. Misalnya lupa, pasti di sini nanti akumulasi penyusutannya tidak muncul. Karena asumsinya kan kita belum akhir periode, jadi kita belum melakukan atau menghitung penyusutan. Jadi di sini akumulasi penyusutannya tidak akan muncul. Seperti itu ya teman-teman, jadi jangan sampai lupa untuk melakukan proses akhir bulan. Ini yaitu proses akhir bulan yang dilakukan untuk periode sebelumnya. Karena kan kita tadi baru mulai datanya 31 Desember 2017. Jadi yang itu kita tutup dulu. Baru nanti kita bisa masuk ke transaksi. Nah, sudah muncul karena sudah di proses akhir bulan. Nanti setelah kita menginput transaksi, berarti kan akhir periode tuh udahan biasanya. Udah 31 Desember gitu, udah akhir periode, maka nanti juga harus kita proses akhir bulan lagi. Jadi setiap akhir periode itu harus di proses akhir bulan. Seperti itu ya teman-teman untuk video awal perkenalan bagaimana cara membuat database awal, bagaimana cara melakukan import, dan juga bagaimana cara melakukan proses akhir bulan. Untuk video selanjutnya nanti kita akan membahas transaksi-transaksinya. Terima kasih banyak teman-teman.